Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu kepada kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang makruh, dan mencegah yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita bisa bertemu kembali di Gema Ramadan pada hari ke-6. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pemirsa HSS TV yang dirahmati Allah, Gema Ramadan kali ini temanya anak keren, anak yang kuat berpuasa.
Ini berbeda dari hal-hal keren yang sering kita dengar. Biasanya kalau keren yang kita dengar itu berpakaian yang bagus, yang stylish, atau kendaraan yang mewah, mobil yang mewah, atau mungkin prestasi segala macam. Tapi ini kita akan membahas tentang anak keren, anak yang kuat berpuasa. Dan berkenaan dengan tema ini, kita sudah menghadirkan anak-anak keren, anak-anak yang hebat dari Forum Anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Baik Kak, kakaknya gimana nih? Alhamdulillah baik. Masih puasa? Alhamdulillah masih masih. Jangan sampai batal ya, karena kita sebentar lagi akan berbuka puasa. Jadi sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut tentang anak keren, anak yang kuat berpuasa, boleh kita perkenalkan dulu nama dan asal dan forum, mungkin secara singkat aja, forum anak itu seperti apa? Silahkan. Baik, halo semuanya, perkenalkan ngaran Ulun Najatul Ulia. Asal sekolah Ulun SMP IT Kurata Ayun. Saat ini Ulun sedang kelas 3 SMP. Halo semuanya, perkenalkan nama Ulun Mazia Azri, bisa dipanggil Dia. Asal sekolah Ulun dari MTSN 1 Hulu Sungai Selatan. Ulun kelas 3 SMP. Wow, luar biasa, masih SLTP tapi sudah aktif ya. Masih SMP tapi sudah keren-keren. Ini kalian kan dari Forum Anak nih. Boleh diceritakan bagaimana kalian bisa bergabung di Forum Anak ini? Dapat infonya dari mana atau bagaimana proses kalian bisa bergabung di sini? Mungkin dari Ulun pertama Boleh. dulu izin menjawab. Kalau dari Ulun, awal-awal itu lagi scroll sosial media lah ibaratnya. Lagi stalking Forum Anak. Ternyata lagi buka pendaftaran. Coba-coba nih ikut awalnya, tapi kayak ada niat lah ibaratnya. Ternyata lolos dan masuk untuk ikut wawancara. Setelah pengumuman hasil wawancara dan alhamdulillah lolos. Dari Ulun sendiri, Ulun ini pindahan dari Banjarbaru. Ulun kesini memang kayak kada ada teman sama sekali. Di sekolah pun juga karena itu tuh mungkin 1-2 teman aja. Jadi Ulun ada disaranin teman Ulun yang memang anak Forum Anak juga. Kayak menambah pengalaman Ulun sendiri di Siapa tuh? Teman sekolah atau gimana? teman sekolah, teman kelas juga. Kelas yang baru? Inggih. Dari situ kan kayak kepikiran kayak memulai hal baru di kota yang baru, kayak memulai hal positif untuk diri Ulun sendiri. Dari situ Ulun kayak mencari info tentang Forum Anak itu, dan Ulun dapat infonya pas banget itu tuh membuka pendaftaran. Sama kayak Awa tadi, Ulun mendaftar dan ikut wawancara. Alhamdulillah Ulun lolos juga. Terus pertemuan pertama kalian itu di mana? Kebetulan kita ikut Car Free Day, Kak. Deh. Ya, Car Free Day waktu 2025 itu baru first time banget pengalaman kita pas Joey bergabung di Forum Anak. Langsung ikut Car Free Day untuk event pertama kali kita lah ibaratnya. Jadi ketemuan lah, jadi teman. Jadi masuknya sama nih, barengan atau Iya, ada yang dulu? Barengan. Sama, Barengan. Di situ pertemuan pertama. pertama banget. Padahal sebelumnya tidak saling kenal ya? Ya, Nggak kenal sama sekali. Bergabung di sana dan saling kenal ya. ya. Mantap. Baik, ini kita ke tema ya, anak keren, anak yang kuat berpuasa. Nah, menurut kalian kenapa anak yang kuat, anak keren itu kuat puasa itu hebat? Siapa yang mau jawab dulu? Kalau menurut Ulun sendiri nih Kak, karena kan ibaratnya dalam tanda kutip anak-anak ya, mungkin masih ada beberapa imannya yang masih ikut tergoyahkan ibaratnya mungkin di luar sana. Mungkin terus kayak, Goyahkan oleh makanan ya? Iya, goyahkan makanan kan enak-enak nih makanan. Jadi menurut Ulun kalau misalkan anak hebat yang berpuasa itu yang bisa menguatkan imannya sendiri nih Kak di antara teman-teman yang lain yang sedang ibaratnya mokel, ibaratnya ya bahasanya. Tapi dia tetap di teguh pendiriannya nih, aku puasa, aku harus bisa. Jadi dia berhasil melewati puasa ya? Ya. Jadi hebat gitu. Dari namanya, panggilnya siapa tadi? Najwa. Najwa.
Oh, siapa? Sama kan Zia. Zia. Iya. Nah, menurut Zia gimana? Menurut ulun, anak yang hebat berpuasa tuh anak yang menguatkan dirinya sendiri di antara teman-temannya yang di umur, misalnya di umur 7 tahun tuh kan kayak belum diwajibkan puasa karena belum balik. Sedangkan inya sendiri sudah mendirikan dirinya, aku bisa, aku kuat. Menurut ulun, anak yang kayak itu tuh kayak sudah mempunyai pendirian, itu sudah termasuk hebat sekali di umur segitu. Sudah hebat ya, Iya. karena bisa berpuasa, bisa tahan puasa. Beda dari anak-anak yang lain ya, Iya. di umur 7 tahunan tapi sudah mampu nih untuk puasa. Sudah mampu, Jadi dia sudah punya. hebat. Nah. Oke. Terus pas lagi lapar ya, mungkin karena itu puasa bisa haus dan juga lapar ya. Kalau lagi lapar dan haus itu apa yang kalian bikin kalian tetap lanjut puasa itu apa? Zia? Dari ulun sendiri, ulun tuh kayak menyayangkan. Ulun sudah bangun jam 3, menyiapkan semua. Sahur ya? Iya, sahur. Habis itu kayak menahan diri. Ulun sudah beberapa jam kayak untuk dibatalkan untuk minum makan itu tuh kayak menurut ulun tuh kayak sia-sia. Padahal waktu tuh bisa ditunggu aja dengan melakukan kegiatan yang lain yang berfaedah, ada untuk makan aja. Nah, untuk si Najwa nih, kalau ada teman yang ngeluh, misalnya kalian kerja kelompok atau ketemu buat bahas sesuatu, kemudian ada teman yang ngeluh lapar. Aduh, Najwa lapar nih, lapar banget nih. Nah, itu gimana loh? Nah, Najwa menanggapi itu? Kalau dari ulun sendiri nih Kak, mungkin terutama dari ulun lah ya, untuk menguatkan teman ulun sendiri kayak pasti bisa, karena kan kita puasa ibadah ya ibaratnya untuk dapatin pahala. Masa kayak sayang sih ibaratnya dapat bisikan gitu aja langsung mau nih gitu kan. Jadi kayak sayang aja Kak gitu. Jadi pertama-tama mungkin dari ulun sendiri sih Kak untuk semangatin teman ulun. Terus atau bisa kasih motivasi ibaratnya yang biar dia semakin kuat lah puasanya. Oh ya, jadi disemangatin ya kalau ada teman yang kelaparan gitu, semangatin. Terus nanti mungkin makanlah sesaat setelah berbuka ya. Iya Kak. Kan bisa aja makan setelah berbuka gitu. Nah terus saya juga ingin tanya nih tentang pernah bulan pian lagi hendak sarik, tapi ingat puasa. Nah, jadi kada jadi sarik. Misalnya anak kesal dengan sesuatu hal yang mungkin alami, astagfirullah, lagi puasa, jangan sarik. Pernah lah ini. Pasti pernah gitu. Dalam kejadian apa tuh? Dalam kejadian, kan di sekolah tuh pasti ada pesantren kilat. Di pesantren kilat tuh kan kayak itu di satu kelas, satu kelas tuh pasti ada yang halangan. Halangan tuh kayak bisa makan, bisa minum karena kada puasa. Di sisi lain ada satu teman, ulun sendiri. ulun puasa, itu kayak inya makan, kayak kada ada permisi, kada ada apa-apa, tiba-tiba makan. Dalam hatinya hendak benar sarik kayak jangan makan di hadapan orang, tapi kalau marah tuh makruh, kayak membatalkan puasa lah gitu. Jadi bisa menghilangkan pahala puasa aja kayak. Jadi kalau ngelihat kawan yang lagi makan di hadapan pas kita lagi puasa, apalagi aroma baunya itu bikin apa, menggigirkan sekali ya. Jadi pengen makan juga. Cuman karena puasa ya ditahan-tahan lah. Jadi teman-teman juga kalau lagi berhalangan puasa jangan makan di depan teman yang lagi puasa ya. Kalau gak ngasih gitu. Kalau menurut Najwa? Kalau dari ulun banyak sih yang buat ulun emosi ya. Karena kan puasa nih mengelola emosinya susah banget ya Kak. Tapi ulun sering menemukan orang lah di jalan yang ulun pernah tuh lagi jalan sendiri, terus tiba-tiba mobil, kan ada genangan air tuh Kak. Mobil nih cepat banget lah ibaratnya jalannya, terus nggak lihat-lihat, jadi karena cipratan air. Bagi ulun itu hal sepele, tapi
bikin emosi sih Kak. Jadi kan mengelolanya tuh kayak harus bisa-bisa. Nah, apalagi bajunya kita mau buka bersama mungkin Iya. pas setelah hujan reda masih ada genangan air di jalan. Jadi kita berpapasan dengan mobil kadang atau motor, mereka dengan kecepatan yang lumayan lah sehingga menimbulkan cipratan dan cipratan airnya tuh kena baju kita ya. Iya, Iya. kotor kan nih. Itu pengen teriak loh. Tapi nggak bisa. Pelan-pelan gitu. Tapi ingat puasa. Tapi memang puasa ini sebagai melatih diri kita ya untuk mengendalikan amarah. Jadi Jadi lebih setelah sabar. puasa pun, setelah nanti kita berpuasa kita sudah terlatih, insya Allah untuk kedepannya kita bisa mengolah emosi kita ya. Kalau emosi, ya, karena emosi itu banyak hal negatifnya. Jadi kalau kita melampiaskan amarah, yang lebih banyak itu hal negatifnya. Ada mungkin orang yang berargumen bahwa kalau kita melampiaskan emosi dia akan lega. Tapi setelah dia melampiaskan emosi bisa jadi ada orang yang dendam, ada orang yang hatinya sakit ya. Iya. Hingga banyak hal-hal negatifnya. Jadi puasa inilah sebagai melatih diri kita agar bisa mengolah emosi. Baik, luar biasa. Sama kita hari ini masih muda tapi punya pemikiran yang luar biasa mereka ya. Ini ada pertanyaan lagi nih. Menurut kalian, puasa bikin kita jadi lebih kuat di bagian apa? Hati, pikiran, atau sikap? Menurut ulun ketiga-tiganya sih. Tiga-tiganya. Dari pikiran, pasti kan kalau puasa tuh ada pasti pikiran yang kemana-mana atau memikirkan orang-orang yang buruk, suuzon. Nah, itu tuh kayak mendingnya husnuzon kayak gitu. Dari hati kita tuh pasti bakal kayak memikirkan orang-orang juga kayak mengata-ngatai atau membilang orang itu dalam hati. Dari sikap juga kita bisa menahan emosi jadi lebih sabar gitu. Terus secara itu pikiran ya bisa jadi puasa ini bisa sebagai penghalang lah untuk berpikiran yang tidak baik ya terhadap orang karena karena kalau berpikiran dengan baik bisa mengurangi pahala puasa juga ya. Jadi ketika puasa kita dilatih untuk tidak berprasangka buruk pada orang lain. Dan juga hati juga ya biar lebih sabar juga. Kalau menurut Najwa? Kalau menurut ulun sendiri di antara tiga itu sama sih Kak, tiga-tiganya juga yang bikin menguatkan. Tapi kalau dari ulun yang paling menguatkan ulun hati. Karena kan hatilah ibaratnya yang mengelola pikiran segala macam ya. Jadi sebagaimana bisa ulun tuh mengelola hati ulun, pikiran secara bersamaan biar kita nggak berpikiran negatif ke hal-hal lain lah ibaratnya. Baik. Jadi ini nemu nih jadinya antara hati, pikiran dan juga akhirnya sikap yang keluar ya. Kalau kita berpikiran macam-macam kalau dikendalikan kita punya hati nurani, jadi gak jadi nih berpikiran macam-macam. Jika berpikir teman aku gini, tapi hati nurani kita berbicara bahwa kita jangan berpikiran itu tidak baik, kita lagi puasa. Ketika hati mengatakan itu, kita punya hati nurani bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Akhirnya tidak lagi berpikiran yang tidak baik dan sikap yang kita lakukan pun jadi baik gitu ya. Iya. Baik. Nah terus anak keren itu kalau tetap puasa sabar, jujur dan rajin ibadah gitu ya. Iya. Menurut kalian kalau pas lagi puasa mana yang lebih rajinnya? Sebelum puasa atau waktu puasa ini yang rajin beribadah? Dua-duanya sih. Dua-duanya ya. Tetap konsisten. Wih, mantap kan aja. Sama sih Kak, tetap konsisten apalagi ibadah ya kan. Jadi diimbangin lah sebelum beribadah puasa sama sesudah. Jadi diimbangin aja sih perilaku jujur, baiknya kan. Jadi sama tetap konsisten insya Allah. Bagus mungkin sudah dapat pelajaran ya dari puasa-puasa sebelumnya ya. Karena ketika puasa ini kan banyak amalan yang baik dilakukan di bulan puasa. Harus ketika sudah lewat puasa Ramadan sudah berlalu, ada amal-amalan ibadah-ibadah yang dipertahankan gitu ya. Terus saya juga ingin tanya nih, apa yang membuat kalian itu kuat dalam berpuasa? Apakah
Ada sosok-sosok lain yang mengajarkan atau bagaimana? Cia. Dari Ulun sendiri itu Hmm. dari orang tua. Mama Ulun tuh selalu nguatin Ulun bahwa Ulun ini bisa, Ulun ini kuat, Ulun ini kayak bisa punya pendirian Ulun sendiri. Kayak jangan mau Diajak mokel gitu. ya jangan mau kayak tergoda dengan pikiran-pikiran yang lain, kayak tetap di pendirian Ulun sendiri. Dari Papa Ulun tuh kayak selalu ngasih memotivasi Ulun kalau misalnya kalau 30 hari full bakal dikasih ini atau dikasih ada imbalan hadiah gitu. gitu ya. Jadi orang tua ya yang sosok yang mendukung, Mendukung, memotivasi mensupport, tetap. ya. Kalau Najwa siapa nih? Sama sih Kak, orang tua, Orang tua, sama keluarga kayak tante, om, nenek kan, kakek itu benar-benar yang bikin support kita puasa lebih kuat lah ya ibaratnya. Apalagi kalau orang tua kan pernah ulun dengar ya Kak, pahala kita dibagi dua lah ibaratnya sama orang tua. Jadi ulun dapat dan orang tua juga dapat. Jadi menurut ulun motivasi ulun pahala buat double ya pahalanya ya. double. Jadi Najwa dapat, orang tua yang membimbing juga dapat gitu Iya ya. dapat karena udah support kan ibaratnya. Luar biasa. Jadi sosok yang mendukung dalam berpuasa ini sosok keluarga ya. Iya. Orang-orang terdekat. Orang tua. Tadi juga keren juga tuh kok orang tuanya. Orang tuanya. Kalau full katanya dapat Full, hadiah ya. Itu waktu kecil kayaknya. Kalau udah remaja nggak full lagi kayaknya. Iya udah nggak dapet imbalnya ya biasanya. Iya, biasanya ada berhalangan ya. Berhalangan. Terus saya juga pengen tanya nih tentang jika puasa ini dijadikan tantangan atau kayak game lah. Menurut kalian puasa itu level berapa nih? Dari segi tantangannya ya. Mungkin di level 3. Level 3, kenapa jadi level 3? Mungkin karena sudah terbiasa, dari tahun ke tahun, kayak puasa nih kayak menjaga diri dari godaan syaitan. Mungkin yang dari level 3 itu dari perkataan. Kadang perkataan tuh sama pikiran tuh berbeda, kayak gitu. Jadi tidak terlalu sulit ya untuk menjalani puasa ya. Karena puasa itu berapa jam? Nggak sampai 24 jam Iya, ya. Jadi 12. Iya, 12. apalagi kalau sahur dulu ya. Sahur pasti puasanya jadi ringan gitu Iya, ya. Apalagi dengan hati yang ikhlas, insya Allah puasanya jadi ringan. Kalau menurut Najwa gimana? Kalau dari ulun 1 sih Kak. Wih. Karena sekolah ulun SMA Prata Ayun juga sering sih ada program puasa Senin Kamis, puasa Ayau Mabit. Jadi kayak udah terbiasa sama puasa. Jadi kalau misalkan puasa yang akan datang nanti, menurut ulun udah biasa sih. Wah, keren. Jadi anak yang keren itu anak yang berpuasa ya. Iya. Kadang ada juga tuh orang yang merasa berat sekali puasa. Bahkan mungkin kalau levelnya sampai 7 bisa di 6 tuh. Pas sahur sudah makan tuh jam 4. Sudah makan. Terus jam 7, jam 8 rebus mie. Bukan. Gak kuat dia. Dapat tantangan mie saja dia udah batal tuh. Terus menurut kalian nih, hal membanggakan apa yang didapat ketika selesai puasa, selesai akhir Ramadan, ketika sudah Lebaran, apa yang kalian banggakan? Puasa full sih, 1 bulan, taraweh, tadarusan, kayak bisa namatin 30 juz, itu kayak suatu berharga banget bagi ulun, karena jarang-jarang ada orang kayak gitu. Karena jarang ada orang yang bisa melakukan itu ya, jadi bangga sekali ya. Bangga. Kalau Najwa. Sama sih Kak, karena kalau ulun sendiri selama bulan puasa itu berbanyak ibadah lah ya, kayak mencari malam Lailatul Qadar, tadarus, Masya Allah. tarawih. Kalau bisa berharapnya tarawih nanti full 1 bulan, puasanya juga full 1 bulan. Amin. Jadi kalau misalkan udah bisa full puasa full 1 bulan, itu menurut udah bangga banget sama diri sendiri.
ketika Ramadan berakhir, ketika dapat menjalankan ibadah puasa itu kebanggaan ya, Iya. sama tadi. Dan betul kalaunya kadang ya, karena sesuatu hal kita bahasa Banjarnya tuh kacar lah. Kacar. Apalagi bulan Ramadan tuh banyak kan makan makanan yang baru, Nyaman lah nyaman ibaratnya. macam-macam. Hanyar keluar kayak Hanya gitu. keluaran ini yang menu-menu hanyar tuh. Wisi oh iya. Banyak Pernah banget. makan? Ada pernah nih masih. Ada kayak puding tapi besar karamel gitu. Oh, itu iya, ngiler itu tuh. godaan banget sebenarnya. Nah itu tuh ada makan baru, lihat buka HP, lihat nih makan baru, jadi kacar kan. Pengen ada temen yang mau beli nih, makan bareng itu bukan buka bareng ya, tapi mokel bareng ya, Mokel batal bareng. bareng, terus makan. Dan ketika Ramadan berakhir, dia ada penyesalan nih. Nah, penyesalan itu timbul ketika oh ternyata bisa aja ya makan sesudah Ramadan Puasa, berakhir atau ya. pas tuh buka pun bisa ya. Jadi gak usah makan tengah hari, bisa aja nanti malam bisa makan, tahan diri sebentar aja, bisa lo makan. Jadi setelah berlalu kadang ada penyesalan, tapi ketika bisa melewati itu ada timbul kebanggaan ya buat kita. Oke. Nah terus saat lapar datang kalian tuh isi dengan aktivitas apa? Apa dulu? Kalau ulun baca Al-Quran Kak, baca Al-Quran, Masya Allah. Masya Allah ya. Paling kalau misalkan kalau nggak baca Al-Quran ya bersih-bersih rumah lah ya ibaratnya, jadi bisa menghilangkan pikiran lapar lah. Karena kan udah terbantu sama kegiatan yang lain. Oh iya. Atau bisa jalan-jalan sama teman, keluar lah. Iya. Cari yang positif-positif aja. Oke, positif aja. Sama ulun kalau mempunyai pikiran kayak itu kan kayak langsung melakukan aktivitas yang lain supaya ada kepikiran seperti kayak bantu mama bersih-bersih rumah, sama kayak awal tadi jalan-jalan sore supaya menghilangkan pikiran kayak itu, kayak terlepas dari pikiran kayak gitu lah. Iya. Jadi isi dengan hal positif ya. Iya. Kadang saya juga gitu tuh ketika lapar. Ini waktu sisa beberapa jam lagi baru buka nih. Nah sudah sholat kan udah bisa jalan-jalan tuh untuk melihat pemandangan. Iya. Apalagi kandangan itu kotanya indah ya. Indah Nah, banget. terus ada juga beberapa tempat tuh yang spotnya bagus tuh. Kayak di daerah Bakarong situ. Di situ kita melihat pemandangan, terus nyari inspirasi, bisa juga buat nulis. Ketika melihat pemandangan, nulis puisi, mungkin atau inspirasi hal lainnya. Itu bisa tuh dijadikan. Dan juga banyak hal-hal yang positif bisa dilakukan. Kalau orang kuliah itu, mereka sesuatu misalnya ngerjain skripsi, kadang tidak dikerjakan, tapi ketika puasa serasa banyak waktu nih bisa gitu lakukan untuk mengerjakan skripsi itu bisa. Betul sekali, jadi isi dengan hal positif juga ya. Menurut kalian, kita kan anak keren, anak yang kuat berpuasa. Menurut kalian yang keren itu anaknya seperti apa? Atau sikap yang dilakukan anak keren itu yang bagaimana? Apakah dia yang punya skill sesuatu main musik atau dia yang suka organisasi atau bagaimana maksudnya, atau yang punya prestasi? Diriku sendiri. Awak? Kalau menurut ulun yang keren berpuasa itu anak yang keren yang berpuasa ya ibaratnya. Yang bisa mengelola imannya lah Kak ibaratnya. Karena masih banyak seperti ulun lihat di sosial media, dia buka puasa belum waktunya kan terang-terangan banget ya sekarang. Kalau misalkan anak keren, anak yang berpuasa itu bisa mengelola imannya secara teguh pendiriannya, itu menurut ulun keren sih Kak. Jadi anak keren yang bisa mengendalikan imannya lah ya. Imannya yang bisa menahan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik lah ya. Iya. Menurut ulun, anak yang hebat berpuasa tuh anak yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya kayak lebih rajin beribadah. Mungkin di 1 bulan puasa aja itu kayak sudah hebat banget gitu. Nah, mungkin kayak lebih bantu orang tuanya gitu. Nah, Positif ya, yang dilakukan hal-hal positif, anak keren tuh melakukan hal-hal yang positif ya.
Terus kalian ini sebagai form anak ya kan mesti punya banyak teman yang sebaya dengan Iya. kalian. Pernah nggak bantuin teman-teman yang mungkin dia mau mau batalin puasa nih? Terus kalian bantu mereka dengan apa? Bantunya kalau pernah. Alhamdulillah sampai sekarang anak forum anak Hmm? belum ada sih yang kayak ada berpikiran ingin batal gitu. Kalau di luar form anak gimana? Ada Pasti nggak? ada. Nah, terus gimana menyikapi hal itu? Menyikapinya kayak ulun bilang sabar, ini tinggal beberapa jam aja lagi. Kayak ayo kita kesini supaya ada kerasaan. Oh, Mungkin di jalan kita ngobrol-ngobrol tentang Iya. apa gitu, tentang Iya. pemandangan gitu. Dari situnya kayak lupa dengan sikapnya yang mau makan di jam itu juga. Dan akhirnya kada terasa lagi laparnya lah. Iya. Menurut Najwa gimana? Pernah nggak pengalaman bantu teman dia kan mau batalin puasa nih? Apakah bantu nyari makanan atau bantu dia dalam hal lain? Selama ini ulun jarang sih Kak menemukan teman yang kayak gitu. Karena gimana pun caranya kita akan menciptakan lingkungan yang positif lah ya. Jadi tapi ulun pernah menemukan teman seperti itu. Jadi ulun sama kayak dia, ulun membantu menyemangatin lah ya. Gimana caranya nih biar dia nggak buka belum jamnya ya ibaratnya. Tapi kalau misalkan imannya tetap tergoyah, itu dia sendiri lah ya ibaratnya. Jadi yang penting kita udah ngasih tahu lah gimana baiknya. Iya. Jadi kalau ada teman yang mau batalin puasa, kita bantu dia dalam hal positif ya, dengan cara tadi mengingatkan supaya jangan batal puasa, terus memotivasi, dan juga tadi Zia tadi diajak jalan-jalan. Nah, kasih solusi juga Zia nih, ajak jalan-jalan supaya laparnya itu tidak terasa ya. Tidak terasa. Oke. Nah, terus selama berpuasa dan sebelum berpuasa, kadang ada sesuatu yang beda nih, perubahan-perubahan. Pernah nggak mengalami perubahan-perubahan? Atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan? Kalau sebelum puasa kan mungkin tidak melakukan ini. Nah, ketika puasa melakukan hal ini. Ada nggak kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan? Dia Mungkin dari sholat sunnah. Kayak dulu sebelum puasa ulun kayak selalu menyepelekan sholat sunnah, kayak mungkin sholat sunnah tuh pada isya, pada subuh. Mungkin sekarang kayak tahajud gitu, witir, tarawih itu kayak selalu utamakan. Jadi banyak melakukan ibadah sunnah ya. Karena kalau melakukan ibadah sunnah, artinya saya pernah dengar Ustadz ya, kalau melakukan ibadah sunnah itu di bulan Ramadan pahalanya itu berlipat ganda ya. Dan juga ada ibadah tarawih. Nah, kalau kita sebelum berpuasa kan ada sholat tarawih ya. Ketika berpuasa ada sholat tarawih itu. Nah, gitu. Jadi banyak hal yang berubah ya. Kalau menurut Awa gimana? sama Kak, lebih kurang banyaknya sih di ibadah, karena kan selama bulan puasa kita masih ada kesempatan lah ya buat bangun malam, karena kan apalagi kita dibarengin sama waktu sahur. Jadi kita gimana nih biar mengolah waktunya bermanfaat, jadi kita pakai aja dulu sebelum sahur kita tahajud, atau bisa selesai tarawih kita pakai buat sholat hajat, sholat taubat, karena kan bulan puasa kita memperbanyak minta ampunan lah ya, karena kan pintu surga lagi dibuka gitu. Baik, Masya Allah. Terakhir nih, sebagai kalian anak keren, adakah tips bagi teman-teman dalam menghadapi puasa? Tipsnya jangan gampang tergoyahkan imannya sama teman-teman yang bisikin, ayo kita buka. Gitu, biar gimana pun caranya kalian sendiri yang mengelola iman kalian sendiri, hati kalian tuh kuatin aja gitu. Oke, Awa ada tips? Kalau dari ulun jangan terlalu banyak main HP. Kadang HP itu suatu penyebab kita berbuat hal yang buruk seperti mokel tadi. Kadang kan misalnya buka FYP TikTok, ada muncul orang makan kayak kepikiran, aduh lapar nih, kayak gitu. Perbanyak ibadah atau menasihati Allah, tadarus gitu. Itu aja tips lah. Baik, luar biasa sekali tadi dari Najwa itu yang kuat ya. Terus dari Awa juga tipsnya jangan terlalu buka HP karena bisa
kacar melihat Ya, hal baru. Baik, terima kasih sekali dari Forum anak keren nih, anak yang kuat berpuasa, Masya Allah. Pemirsa HiSis TV yang dirahmati Allah, tidak terasa buka puasa sudah hampir tiba. Saya sebagai host dan juga tim HiSis TV memohon maaf dan mohon undur diri. Dan anak yang keren itu ternyata bukan hanya anak yang cerdas ataupun yang aktif dalam organisasi, tetapi anak yang bisa menumbuhkan nilai-nilai dan akhlak yang mulia. Saya Sunasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.